Ini lagi nunggu bus. Udah siap-siap dari setelah beberapa hari di Madinah. Pagi ini jemaah standby menunggu bus menuju kota Mekah. Bagusan taruh di tas ini, tas transfer. Nanti lupa, jangan lupa ya Pak ya, nggak boleh dipakai ya, Oke? Nggak boleh dipakai. Belum turun kali Pak? Nanti ketinggalan ya? Enggak. Enggak. Yang itu kinari. Tangannya dia kayak gitu, cukup gitu. Coba ada coba. Oke, hari ini lagi nunggu bus untuk menuju Mekah. Sekarang kita di Madinah. Bentar lagi insya Allah menuju Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa alamin. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Fadil Munah, asal saya dari Lampung. Insyaallah pribadi saya sendiri menemani perjalanan Bapak dan Ibu sampai ke kota Mekah, insyaallah. Nah, sebelumnya ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, hasilnya memang ada dari yang sudah ditugaskan, cuma lebih ada halangan. Kemudian kami untuk yang menggantikan menemani Bapak dan Ibu untuk perjalanan ke kota Makkahul Mukarramah, insyaallah. Ya. Gimana, pada sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tadi udah ke kota Mekah. Kemarin berapa hari Ibu? 5 hari. Kesannya pasti sangat bahagia, pasti sangat senang sekali bisa sowan ke makom Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentunya Bapak dan Ibu termasuk orang yang sangat pilihan, orang yang sangat the best bisa untuk sowan ke Mekah Madinah sini, karena banyak orang yang ingin melaksanakan umroh ataupun haji ke tanah suci Mekah. Kalau memang belum dipanggil, meskipun orang tuanya ya belum bisa berangkat juga. Alhasil alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian bisa untuk melaksanakan umroh dan bisa berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Kemarin tadi ini di Madinah sendiri selama beberapa hari kemarin sudah bisa masuk ke Raudhah semua ya. Alhamdulillah, karena itu intinya para inti bisa masuk langsung ke makom Kanjeng Nabi Muhammad, itu suatu kesan yang sangat Masya Allah sekali, karena tujuan terutama yang intinya para inti di kota Madinah adalah Raudhah sendiri. Kemudian kemarin-kemarin juga pasti sudah melaksanakan city tour juga ya, mulai dari Masjid Quba, kemudian Kebun Kurma, kemudian Jabal Hud. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa menikmati semuanya Pak Bu ya, melihat sejarah tentang Masjid Quba. Kemudian di situ ada pohon kurma, meskipun udah puasa kemarin ya. Sudah puasa tapi ya alhamdulillah lah bisa. Oh, ternyata kebun kurma kayak gini. Oh, ternyata model-modelnya kurma sangat banyak sekali. Dan alhamdulillah bisa sampai ke situ. Kemudian di Jabal Hud, di situ juga ada Jabal Rumah. Nah, tentang panah ketika perang zaman dahulu. Setelah itu kemudian di daerah Masjidil Haram tersendiri, di situ ada Masjid Homamah juga ya, kemarin udah muter juga pastinya ya. Ada Masjid Homamah, kemudian Masjid Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Masjid Abu Bakar. Kalau Masjid Homamah kemarin pasti sudah dijelaskan bahwasanya itu tempat untuk Nabi Muhammad SAW meminta hujan di situ. Kemudian ada di pelataran juga Syakifah Bani Sa'adah. Nah, Syakifah Bani Sa'adah itu sendiri juga kan dulu dalam ceritanya itu ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia, kemudian berkumpullah kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin untuk menentukan siapa yang layak dan yang pantas untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nah, setelah itu kemudian kaum Ansor mengatakan, wah, yang layak itu kaum Ansor sendiri. Karena apa? Karena yang membersamai Kanjeng Nabi di waktu susah. Nah, kemudian kaum Muhajirin pun menantang, loh, Enggak kayak gitu juga, karena yang layak juga kaum Muhajirin, karena kaum Muhajirin itu yang membersamai beliau juga dalam perjuangannya, kemudian dalam satu kabilah kayak gitu. Setelah itu kemudian dari kaum Muhajirin mengatakan, yaitu Sayyidina Umar mengatakan, yang layak untuk menjadi seorang pemimpin atau penggantinya Kanjeng Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian dari kabilah kaum Ansor mengatakan yang layak itu sampean saja. Maksudnya itu Sayyidina Umar.
Kemudian Sayyidina Umar mengatakan dengan tegas yang layak untuk menjadi seorang pemimpin penggantinya kanjeng Nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah sekarang kita melaksanakan perjalanan menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah, kota yang sangat suci, Haramain, yaitu kota Madinah dan juga kota Mekah. Sebelum itu kita ntar bersinggah ke Bir Ali untuk mengambil mikot. Dan mikot sendiri itu apa? Batasan untuk kita melaksanakan ibadah yaitu umroh ataupun haji. Nah, batasannya di situ. Ntar bapak dan ibu melaksanakan mikot di Bir Ali. Setelah itu ntar melaksanakan sholat 2 rakaat yaitu sholat sunnah ihram. Kalau misalnya masih bisa ntar melaksanakan sholat tahiyatul masjid di Masjid Bir Ali sendiri. Nah, Masjid Bir Ali sendiri itu diambil dari mana? Masjid Bir Ali sendiri itu sejarahnya memang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri pada zaman dahulu kala itu membuat sebuah sumur yang sangat banyak. Tempatnya yaitu di Bir Ali, maka dinamakan dengan Bir Ali. Lah, Bir itu artinya apa? Sumur artinya jamak dari sumur, yaitu sumur yang sangat banyak. Arti dari Bir itu sendiri. Kemudian Ali itu siapa? Yaitu Ali itu adalah tokoh yang melaksanakan pembuatan sumur tersebut, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Nah, alhamdulillah ntar kita bisa melaksanakan mikot yang dalam sejarahnya juga Nabi Muhammad SAW sempat untuk melaksanakan mikot di Bir Ali juga. Insya Allah kita akan ittiba atau mengikuti sunnahipun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Masjid Bir Ali juga ada yang mengatakan bahwasanya itu di situ juga dinamakan dengan Masjid Hudzaifah. Nah, karena termasuk dari distrik atau daerahnya itu sendiri. Nah, maka dinamakan dengan Hudzaifah tersebut. Nah, itu sejarah sedikit tentang Bir Ali. Insyaallah ntar kita semua akan melaksanakan mikot di situ. Nah, untuk anjuran mikot sendiri Bapak dan Ibu harus perlu diketahui, jangan lupa untuk menaati dalam larangan-larangan ihramnya. Bapak untuk tidak menggunakan pakaian yang berjahit ketika sudah melaksanakan ihram, mikot, niat, kemudian memakai penutup kepala. Nah, kemudian memakai pakaian dalam, entah kaos, entah pakaian dalam apa saja. Nah, itu aja untuk bapak-bapak. Kemudian pokoknya tetap menjaga apa yang menjadi larangan-larangan dalam berumroh. Kemudian ibu sendiri ntar harus menjaga seperti ya mungkin memakai ya cadar, kemudian masker, kemudian sarung tangan tertutup seperti apa yang tadi sudah dibilangkan sama ibu siapa tadi? Ibu Nida. Nah, setelah itu kemudian ntar ketika sampai di hotel, bapak dan ibu harus bisa menjaga. Maksudnya apa? Jangan sampai ntar memakai misalnya sabun habis makan atau habis apa ketika masih dalam keadaan habis ihram. Nah, ihram kemudian kita belum melaksanakan umroh, itu harus menjaga seperti memakai sabun. Kadang kan lupa ini, sampai memakai sabun nih. Nah, itu kan termasuk perkara yang bisa ya melanggar lah dalam ketentuan syarat-syarat dalam umroh. Kemudian memakai wangi-wangian itu juga termasuk dari syarat-syaratnya, bisa ntar terkena dan kemudian rambut-rambutnya juga harus dijaga, jangan asal dalam menyisir, ntar takutnya rontok, juga bisa menyebabkan rusaknya dalam ibadah umroh. Apalagi dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Man i'tamara fi Ramadan kaman hajja
ma'i. Ya, artinya apa? Barang siapa yang melaksanakan umroh pada bulan Ramadan seperti hanya haji bersamaku. Kanjeng Nabi aja udah kayak gitu. Makanya jenengan semua itu harus bersyukur sekali bisa melaksanakan ibadah umroh pada waktu bulan Ramadan, karena pahalanya atau ganjarannya, derajatnya itu seperti hanya ibadah haji bersama kanjeng Nabi. Nah, makanya ntar pada semangat dalam melaksanakan ibadahnya, semoga ntar pada umroh wajib ini Bapak dan Ibu semua menjadi umroh yang makbulah, mabrurah, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sekian dari kami. Apabila banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukan hanya beribadah secara zahir saja. Yang kita harapkan dalam ibadah kita itu dua hal. Yang pertama, sah ibadah secara rukunnya sah, secara syaratnya sah, terpenuhi semuanya, maka sah. Maka nanti pembimbing yang ada di sini akan membimbing Bapak Ibu, ya, membimbing agar segala ibadahnya pelaksanaan dari rukun pertama sampai terakhir sesuai dengan rukun dan syaratnya. Ya. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari pembimbing tidak menjamin bahwasanya ibadah umroh Bapak Ibu akan diterima, termasuk ibadah kami sendiri. Kami hanya membimbing agar ibadah itu sah secara syariat, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Ya, yang pertama itu, ya, yang pertama kita mengharapkan, yang kita usahakan ibadah kita harus sesuai dengan syari, ya, dengan syariatnya. Yang kedua adalah ketika kita beribadah, kita mengharapkan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang beribadah, tapi ibadahnya sah, tapi tidak diterima oleh Allah, nggak dapat ganjaran. Contohnya apa? Contohnya puasa. Berapa banyak orang melaksanakan ibadah puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan rasa lapar. Artinya puasanya sah, masih tak dapat ganjaran. Begitu juga dengan ibadah lainnya. Ya, begitu juga dengan ibadah lainnya. Ibadah umroh, ibadah haji, salat dan segala macamnya. Ada orang melaksanakan salat, melaksanakan ibadah umroh hanya mendapatkan capeknya saja, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin yang kedua ini adalah urusannya adalah urusan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan diri saya dengan Allah, urusan diri Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita melaksanakan ibadah umroh ini? Kita tidak hanya ibadah secara zahir, tapi secara batin kita juga beribadah. Maka luruskan niat kita. Maka ketika kita tawaf dan sa'i nanti, hati kita harus juga terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hilangkan hal-hal yang merusak nilai daripada pahala Allah. Ya, kita sudah menghabiskan waktu yang begitu banyak, sudah menghabiskan dana yang begitu banyak. Maka kalau kita asal-asalan dalam beribadah, maka kita siap. Ya, maka konekkan hubungan dan hati kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, ada kalanya ibadah kita itu, nilai ibadah kita itu digantung oleh Allah. Artinya apa? Ibadah kita itu belum diterima oleh Allah. Disebabkan oleh apa? Hadis mengatakan bahwasanya amal setiap ada dilaporkan kepada Allah setiap hari dan setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Tapi ada nilai ibadah atau ibadah seorang hamba itu ditangguhkan oleh Allah. Atau dia dulu ibadah, tinggalkan dulu ibadah dia, atau diterima. Siapa mereka? Yaitu mereka antara satu dengan satu lain saling berselisih paham, saling bermusuhan, terputus saling silaturahmi. Ya. Nah, kalau masih ada dari antara kita selama ini, ya, berapa hari dari kita berangkat sampai kita sekarang
mungkin ada yang bergesekan atau ucapan yang menyakitkan hati. Maklumlah kita awal kali berjumpa, mungkin tabiat kita belum bisa diterima oleh orang lain. Bisa jadi ucapan kita menyakiti orang, perbuatan kita menyakiti orang, kemudian hati kita sujud kepada orang, benci kepada orang, sehingga ada kebencian. Maka itu akan menyebabkan dari ibadah kita ditangguhkan. Sampai kapan ditangguhkan? Sampai dia berbaikan, sampai dia saling bermaafkan, sampai dia halal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kesempurnaan umroh kita pada hari ini dan pada umroh selanjutnya, maka sekarang kita bermaafan, ya. Ini bukan termasuk daripada bagian daripada rukun umroh, tidak, ya. Ini hanya kita menginginkan ibadah kita ini benar-benar diterima oleh Allah. Kita datang ke Baitullah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hubungan yang terjalin, hubungan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Ya Bapak Ibu ya. Maka habis ini silakan ibu-ibu bermaafan sama ibu-ibu, bapak-bapak bermaafan sama bapak-bapak. Kemudian jika ada yang bawa suami, maafkan sama suami, maaf sama suaminya. Jika ada yang bawa orang tua, minta maaf sama orang tuanya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ini jadi Ya, sama-sama. Ya dah. Oh, sama-sama. Pak, Pak. Ya. Pak. Ayo.